Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sedharma yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya dari Pasamsa dalam program Sadu, yaitu Sharing Dharma Universal. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita walaupun sifatnya kontekstual, yaitu hidup adalah pilihan, mau jadi pemarah atau jadi orang yang humoris. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita memang sebenarnya kita harus bisa memilih yang bersifat humoris. Karena apa? Dengan sifat humoris otomatis kita punya aura wajah menyenangkan banyak orang. Kita punya pandangan tatapan mata tidak menakutkan banyak orang, terutama bagi orang-orang yang belum kita kenal. Bagi anak-anak kecil, bila kita humoris, mereka akan senang dengan kita. Mereka akan salut sama kita. Mereka akan dekat dengan kita. Sama anak-anak kecil pun juga demikian. Kita akan menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak muda kita, bagi generasi muda kita. Tetapi kalau kita menjadi pemarah, wajah kita menjadi gelap. Wajah kita menakutkan, sorot mata kita tidak mencerminkan orang yang memiliki rasa welas asih. Nah, untuk itu Bapak sekalian, ada satu tip-tip khusus supaya kehidupan kita, penampilan kita, tampang kita bisa menjadi humoris. Yang pertama adalah kita harus bisa merebut kebajikan. Bagaimana caranya kita itu merebut kebajikan? Arti merebut berarti kita harus mendahului. Bagaimana cara-cara kita merebut kebajikan di dalam komunitas Buddhis itu sendiri? Yang pertama, bila mana kita berpapasan, ketemu di jalan, ketemu di wihara, kita setidaknya memberikan salam terlebih dahulu. Kita jangan berpikir, dia masih muda, dia masih anak kecil, dia yang harus memberikan salam kepada kita. Itu adalah cara pandangan salah. Merebut kebajikan bukan karena faktor usia. Merebut kebajikan bukan karena tahta, bukan karena kekayaan, bukan karena penampilan. Tetapi merebut kebajikan, memberikan salam, Namo Buddhaya, Namo Amitofo dan sebagainya. Itu adalah cara kita untuk membuat hidup kita lebih humoris, merebut kita dalam hal kebajikan supaya apa? Supaya kalau kita bertemu dengan orang lain, kita tidak harus menunggu mendapatkan salam baru kita membalas salam, tetapi kita harus memberikan salam terlebih dahulu supaya kita tercermin memiliki wajah hati yang humoris. Kita memiliki welas asih, kita mendapatkan suatu kebajikan yang kita lakukan. Karena apa? Kita memberikan salam kepada orang lain. Entah itu usianya lebih muda atau lebih tua, yang penting kita harus bisa merebut kebajikan-kebajikan itu supaya hidup kita tambah humoris, tambah harmonis, dan bebas dari permusuhan orang lain. Bapak-Ibu sekalian, kehidupan kita terkadang dihantui dengan pilihan-pilihan yang negatif. Contohnya, kalau kita memiliki musuh, ada orang yang tidak kita senangin, bertemu di wihara pun kita menghindar, padahal itu di tempat yang kita anggap atau kita sucikan. Tetapi bertemu dengan mereka, kita menghindar, padahal setiap pembukaan kebaktian, penutupan kebaktian, selalu kita mengucapkan Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata. Artinya apa? Kita mendoakan semua makhluk, termasuk orang yang kita musuhin, termasuk orang yang tidak kita senangin. Itu harus kita doakan. Tetapi kalau kita masih memiliki rasa benci, marah dengan orang tersebut, kenapa? Kita harus mengucapkan Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sedangkan diri kita belum bahagia. Karena apa? Kita masih membenci orang lain, kita masih memarahin orang lain, kita masih ada rasa tidak suka dengan orang lain. Tidak ada gunanya kalau kita masih memiliki sifat-sifat seperti itu. Kita mendoakan semoga semua makhluk itu berbahagia, nggak ada artinya. Karena apa? Kita masih tidak ada
rasa welas asih secara universal, secara menyeluruh. Kita masih menganggap si A itu musuh kita, si B itu orang yang sangat kita benci, si C itu adalah orang yang kita hindari. Sabisata duka pamucantu, semoga semua hidup bebas penderitaan. Kalau kita sudah berani mengucapkan kata-kata itu, otomatis di dalam diri kita nggak akan mungkin merasa punya musuh. Di dalam diri kita otomatis tidak ada orang yang kita benci. Karena apa? Kebencian itu muncul, ketidakharmonisan itu muncul karena hidup kita itu belum bahagia. Kalau hidup kita itu bahagia, otomatis kita tidak akan mungkin merasa punya musuh, memiliki lawan, memiliki persaingan. Karena apa? Orang yang hidupnya bahagia selalu humoris, wajahnya selalu ceria. Ya, kalau di dunia kecantikan ya dikatakan glowing ya. Glowing itu bukan karena kita sering merawat kulit, bukan. Tetapi dengan cara humoris, dengan kita selalu memberikan senyum kepada orang yang kita kenal, ya, orang yang kita berpapasan di jalan pun, kita walaupun nggak kenal, kita boleh tersenyum, dibalas atau tidak balas. Yang penting kita sudah memberikan suatu kebajikan berupa senyuman, berupa jabatan tangan, berupa sifat anjali atau merangkapkan tangan di depan dada. Ini adalah cara-cara orang yang memiliki sifat humoris. Tetapi kalau kita memiliki rasa kebencian, kita melihat orang pun rasanya muak, nggak suka. Wajah kita itu kusam, wajah kita itu buram, wajah kita itu gelap. Karena apa? Di dalam diri kita tidak ada aura rasa welas asih. Ini seperti halnya pada waktu pertengkaran, ya persaingan antara Raja Asura Wipaciti dengan Dewa Saka. Mereka melakukan pertengkaran hanya karena merebut kekuasaan, ingin merebut kehormatan, ingin merebut nama baik, supaya kalau menang dari pertengkaran itu, kalau menang dari permusuhan itu, kalau menang dari peperangan itu, mereka akan merasa masyhur, mereka merasa akan damai, mereka merasa akan bahagia. Ingat Bapak sekalian, peperangan tidak akan mungkin membawa kita bahagia. Karena apa? Kita otomatis, kita akan selalu membentengi diri dengan cara-cara apapun. Ya. Kalau sebuah negara, dia akan memperbanyak senjata-senjata yang canggih untuk membentengi diri dari musuh-musuh kita. Membuat benteng-benteng yang tinggi, benteng-benteng yang tebal, supaya kita bebas dari serangan. Tetapi Bapak sekalian, kalau hidup kita terbebas dari peperangan, terbebas dari permusuhan, kita tidak harus mempersiapkan diri dengan senjata-senjata yang canggih, benteng-benteng yang tebal atau yang tinggi. Karena apa? Kita merasa tidak ada musuh. Kita merasa orang berbahagia. Kalau orang itu bahagia, tidak akan mungkin akan menyerang kita. Kehidupan apapun, baik itu hewan, ya, baik itu alam asura, setan dan sebagainya, kalau mereka bahagia, mereka tidak akan mungkin menyerang kita. Suatu saat, kalau kita ketemu dengan hantu ya, kalau di daerah-daerah pedalaman dikenal dengan genderuwo ya dan sebagainya, kalau mereka menampakkan diri bukan berarti mereka menggoda kita, mereka menakut-nakuti kita, bukan. Sebenarnya mereka ingin komunikasi dengan kita, tetapi cara komunikasi mereka dengan kita sebagai manusia kan berbeda. Ya. Wajah kita mereka sama kita berbeda. Melihat wajahnya kita takut, sehingga komunikasi yang akan mereka salurkan kepada kita nggak bisa. Karena apa? Kita sudah lari duluan. Ya. Bukan berarti dia akan menyerang kita. Walaupun mungkin dia setan, ya, mungkin pocong, atau mungkin genderuwo dan sebagainya. Sebenarnya bukan menggoda kita, tetapi mereka ingin komunikasi sama kita, tetapi tidak tersambungkan. Karena apa? Karena kita sudah ketakutan. Kita melarikan diri, kita sembunyi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang membalas kemarahan dengan kemarahan, tidak akan mungkin ada kedamaian di dalam diri kita. Karena apa? Kemarahan itu senantiasa kita bawa terus, dan akhirnya
humoris itu akan menjauh dari kita. Untuk itu, Bapak sekalian, hidup itu adalah pilihan, tetapi saran kita, hidup humoris akan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita dan bagi masyarakat kita, terutama bagi dunia. Kalau dunia itu damai, masyarakatnya akan damai, rakyatnya akan damai, dan diri kita juga akan damai dan tentram. Cukup sampai di sini, Bapak sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk. Sabi sata bawang sata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.